teman pemilih, kembali lagi bersama saya di podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, Ruang Edukasi Informasi dan Sosialisasi Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pacitan. Dan tidak terasa, kali ini kita sudah memasuki di episode 12. Dan teman pemilih, di era ketika semua orang bisa berbicara, tantangan terbesarnya justru bagaimana sebuah pesan itu bisa didengar dan dipahami. Karena itu memasuki awal tahun 2026, ada satu hal yang berbeda. Kini podcast KPU Kabupaten Pacitan hadir dari studio baru sebagai penanda semangat baru dalam memperkuat cara KPU berkomunikasi dengan publik. Dan hari ini kita akan berbincang langsung dengan Ketua KPU Kabupaten Pacitan, Bapak Aswika Budi Arfandi. Selamat datang Pak Wika. Terima kasih Mbak Reza, ketemu kembali kita. Iya. Dari tahun kemarin mungkin menyapa dulu untuk teman pemilih karena terakhir menyapa September tahun 2025. Oh iya, sudah lama ya kita. Iya. Ya, teman pemilih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami KPU Kabupaten Pacitan di ruang podcast. Kami berharap interaksi antara kami dengan penjenengan semua bisa terus terbangun, termasuk kami bisa menyampaikan bagaimana terkait dengan dinamika dan perkembangan mengenai kepemiluan khususnya di Kabupaten Pacitan. Iya Pak Ketua, ini yang pertama tentunya kita di nuansa baru. Iya. Yang perdana itu juga perdana September 2025 dan sekarang perdana di tahun 2026 sama-sama yang mengawali podcast di awal tahun juga, dan hari ini Pak Ketua kembali hadir menjadi narasumber perdana podcast KPU Kabupaten Pacitan tahun 2026. Lalu jika dibandingkan dengan podcast sebelumnya, apakah Bapak merasakan suasana ketika berbincang di studio baru ini kita? Ya, tentu kami sangat bersyukur ya ketika kemarin mencoba semacam trial lah membuat bagaimana podcast itu seperti apa. Kami mencoba belajar dengan beberapa keterbatasan yang ada. Kita mengawali merintis adanya strategi komunikasi dengan masyarakat dalam bentuk podcast, dan di awal tahun 2026 ini dengan terus berkembang kami mencoba merumuskan bagaimana membuat podcast ini lebih maju lagi, dan alhamdulillah ini kita awali di awal tahun 2026 ini di studio yang baru. Mudah-mudahan dengan suasana yang lebih representatif ini nanti bisa terus memberikan pelayanan, memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas. Dan yang lebih penting ini merupakan bentuk energi baru kami di KPU Kabupaten Pacitan, terutama untuk upaya komunikasi dengan masyarakat. Artinya kalau kemarin kita mencoba belajar, mencoba mengembangkan dengan keterbatasan, hari ini kita mencoba mengembangkan bagaimana podcast ini dari bentuk-bentuk yang sederhana. Kemarin kita mencoba di studio yang mungkin saya rasa cukup representatif ya. Gitu. Iya. Dan saya melihat bahwa podcast itu sering identik dengan obrolan santai ya Pak. Saya berharap nanti tahun 2026 isu-isu kepemiluan itu bisa diobrolan dengan santai ya. Dan Pak Ketua, ini mungkin saya sebagai juga teman pemilih mungkin menganggap bahwa kepemiluan itu sering dianggap berat dan mungkin formal gitu ya. Dan bagaimana KPU Kabupaten Pacitan itu mengemas isu-isu ini, isu-isu kepemiluan ini agar tetap ringan, relevan, dan mungkin bisa dipahami dari keseharian teman-teman pemilih gitu. Iya. Jadi ya jamak ya disadari masyarakat bahwasanya kalau pemilu itu formal. Iya, benar. Pemilu itu tentang aturan, tentang bagaimana mengenai mekanisme-mekanisme yang begitu jelimet, begitu rumit, dan memang harus benar-benar detail dan segala macamnya diatur. Bahkan kegiatan sekecil apapun juga semua ada aturannya. Namun dengan kondisi-kondisi tersebut, dengan tidak mengurangi esensi dari aturan yang ada, kami mencoba untuk menyederhanakan upaya tersebut dengan komunikasi-komunikasi atau bahasa-bahasa kepada masyarakat yang mungkin cukup sederhana dan bisa dipahami masyarakat secara luas. Jadi dengan bahasa-bahasa yang aturan itu bisa kita terjemahkan. Kita mencoba menerjemahkan, mengkomunikasikan dan mempublikasikan kepada masyarakat dengan istilah-istilah yang cukup sederhana dan bisa diterima di masyarakat luas, semua kalangan gitu. Tentu begitu. Iya, di tengah banyaknya ya kanal komunikasi digital ini, saya melihat kan mungkin teman pemilih juga banyak ya melihat sosial media bahwa KPU Kabupaten Pacitan
itu juga sudah di 12 episode ini podcast gitu ya, juga di KPU kabupaten lain gitu. Lalu mengapa podcast ini dipilih sebagai wajah baru komunikasi publiknya KPU gitu? Iya. Ya, jadi kami masih concern ya terkait dengan upaya publikasi kepada masyarakat, salah satunya ya dengan bentuk komunikasi podcast seperti ini. Karena kami menyadari podcast ini ruang berbincang secara umum, Mbak Risa. Jadi kami bisa memberikan gambaran-gambaran secara komprehensif, secara luas, secara umum seperti apa hal-hal atau isu-isu terkini yang mungkin dibahas dalam topik podcast-podcast yang akan kita suguhkan ke depan. Jadi tidak hanya sepotong-sepotong nanti yang akan kita sampaikan mulai narasumber-narasumber ke depan, tapi juga ini bagian ruang berbincang secara umum sehingga kita komunikasinya juga tidak hanya satu arah, tapi juga bisa dengan memberikan bentuk komunikatif yang kepada masyarakat menjelaskan lebih detail sebenarnya seperti apa. Kalau ada isu-isu yang terkini yang dibahas mungkin yang ditanyakan Mbak Risa tidak hanya sepotong-sepotong nanti yang disampaikan, tapi juga secara umum seperti apa sih maksudnya, seperti apa sih gambarannya. Itu melalui podcast ini kita berharap menjadi ruang untuk berbincang, untuk memberikan gambaran secara utuh secara umum kepada masyarakat begitu. Iya, jadi podcast juga menjadi ruang untuk pendidikan pemilih ya. Iya, tentunya itu. Iya. Dan bagaimana menurut Pak Ketua itu apakah ada cara agar penyampaian kita itu lebih efektif di era digital untuk teman-teman pemilih ini? Iya. Jadi yang lebih efektif tentu kami tidak ingin setiap komunikasi atau setiap informasi itu kami sampaikan monoton atau bahasanya mainstream lah. Ada beberapa hal yang memang tentu kami sampaikan kepada masyarakat itu dengan beragam upaya yang cukup informatif, tapi tidak hanya informatif saja, tetapi juga kami berupaya untuk partisipatif sehingga merangkul kepada masyarakat, kami bisa hadir di segala lini, dan tentu ketika kami hadir ke masyarakat, kepada lembaga, kepada komunitas-komunitas ini bukan untuk menggurui, tapi kami berupaya untuk menemani bagaimana sebenarnya kami bisa berbenah lebih baik, bagaimana kami bisa menyampaikan informasi itu kepada masyarakat, kepada komunitas tersebut supaya bisa lebih diterima begitu. Jadi tidak hanya informasinya saja kita berikan, tapi juga kita berupaya untuk partisipatif. Iya, karena di era ini banyak ya channel-channel podcast, akhirnya kita juga merambah di podcast gitu. Dan apakah kehadiran podcast ini KPU Kabupaten Pacitan ini juga strategi untuk memperluas jangkauan, dan apakah dampak untuk pendidikan pemilih gitu? Iya, jadi pendidikan pemilih ini kami berupaya tidak hanya sekedar bentuk formalitas atau formal baka tadi yang yang kita obrolkan sebelumnya, bagaimana aturan yang begitu rumit, aturan yang begitu. Karena yang pertama itu landasan hukum, Pak. Iya, kan itu adalah landasan hukumnya. Kemudian bahasa-bahasanya, istilahnya juga mungkin saya rasa juga cukup perlu ada pengaturan-pengaturan yang lebih detail lah. Itulah sebabnya upaya pendidikan pemilih ini tidak hanya terkait dengan upaya formal, tapi juga strategi kami dalam bentuk memberikan komunikasi kepada masyarakat, terutama jangka panjang, karena kita ketahui bersama Mbak Risa, kita berada di era digital saat ini yang begitu cepat. Tentu kami semua, kita tentu Mbak Risa juga, kita harus bisa adaptif, bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, yang berkembang gitu. Tadi saya menanyakan tentang suasana Studio Baru, ternyata sangat panjang sekali sampai dengan memang podcast dengan hubungannya dengan pendidikan pemilih juga. Iya. Ternyata membuat semangat baru juga Pak ya, Studio Baru ini untuk semangat memberikan pelayanan dan pendidikan pemilih pada masyarakat. Ini. Energi baru jelasnya kan begitu. Ternyata mempengaruhi ya, Studio Baru juga mempengaruhi semangat kita juga. Iya, saya berharapnya memang begitu. Jadi Studio Baru tidak hanya ruangan matinya saja yang baru, tapi juga semangatnya tumbuh baru dan lebih bagus. Iya, mungkin nanti bisa dilihat Pak, podcast kita perdana yang 2025 yang agak saya juga perdana juga. Sama ini mungkin lebih santai ya ini Pak ya. Iya, lebih santai. Semoga nanti seterusnya di tahun 2026 kita bisa ngobrol lebih santai dan bisa diterima masyarakat ya dengan metode ini. Dan mungkin kita kilas balik dulu Pak, tahun 2025 bahwa setiap langkah ke depan itu selalu berangkat dari pengalaman dan pembelajaran di masa lalu.
mungkin seluruh kegiatan dan dinamika ya di tahun 2025, momen atau program apa yang mungkin diingat Pak Wika secara pribadi atau kelembagaan, kegiatan-kegiatan 2025 apa Pak? 2025 ya. Ya, baru Itu kemarin. panjang sebenarnya. Iya. Karena kita ketahui ya, di awal 2025 itu kan masa-masa akhir tahapan pemilu 2024. Jadi seluruh proses pemilu itu kita finalisasi di awal 2025. Nah, setelah itu kita berada di luar tahapan berjalan, tentu beberapa hal yang mungkin menjadi kenangan-kenangan di 2025 juga saya rasa cukup banyak. Kalau di luar tahapan atau pasca pemilu kemarin, beberapa kegiatan yang memang sangat berkesan adalah soliditas dari teman-teman di KPU Kabupaten Pacitan. Mungkin banyak yang menanyakan ya, kalau tidak ada pemilu KPU itu ngapain? Iya, itu kan paling itu. banyak itu highlight lah Pak. Iya. Kalau itu mungkin semua KPU kabupaten kota membahas itu. Ya itu, makanya itu saya kemudian dengan soliditas teman-teman, dengan produktivitas yang luar biasa, memastikan bahwasanya pengarsipan dan penyusunan dokumen finalisasi dari pemilu 2024 kemarin bisa terselesaikan dengan baik di 2025. Namun selain itu juga kita masuk di beberapa tahapan non tahapan, tapi artinya begini, tahapan yang berjalan di luar tahapan resmi pemilu atau pilkada. Ada yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemarin kami di KPU juga sempat menjalankan proses pemutakhiran data pemilih ini dengan melakukan pencocokan dan penelitian terbatas atau COKTAS. Kami datang ke rumah-rumah warga, dan kemarin yang menarik begini Mbak Reza, yang menjadi sampling untuk COKTAS itu adalah masyarakat di Kabupaten Pacitan yang berusia di atas 100 tahun. Jadi luar biasa, saya tentu bersyukur dengan melihat beberapa masyarakat Kabupaten Pacitan yang berusia di atas 100 tahun itu mayoritas masih sehat. Dan ya secara subjektif saya berpikir memang apakah angka panjang umur di Pacitan itu memang luar biasa kan, dengan iklimnya yang seperti ini. Dan ini juga pelajaran penting, saya turun langsung, itu kalau naik mobil nggak bisa itu, pakai sepeda motor. Iya. Di depan apa di bonceng di belakang? Gantian. Karena kadang kalau kebetulan saya kemarin kan turun sama teman yang teman sekretariat yang bukan asli Pacitan, jadi belum terlalu menguasai medan ekstrim yang turun tanjakan, turunan atau nanjak yang terlalu ekstrim begitu. Jadi saya aja yang di depan gitu Pak. Justru itu cerita yang menarik ya. Jadi saya pastikan kemarin kalau naik mobil nggak akan sampai. Jadi kecamatan mana Pak? Mungkin ada teman pemilih yang tetangganya atau saya apa kemarin gitu. Sempat ke Kecamatan Tegalombo. Tegalombo itu saya, mana Pak itu? Saya pulang lewat Bandar. Jadi Bandar dari Tegalombo naik, kemudian pulangnya lewat Kecamatan Bandar, baru turun ke Kecamatan Tegalombo. Dan sempat juga ke Ndonorojo, sempat juga ke Pringkuku dan beberapa tempat lainnya. Tapi tidak hanya itu sebenarnya, kemarin selama 2025 beberapa hal juga kegiatan juga kita lakukan yang juga cukup berkesan bagi saya, itu menggerakkan teman-teman untuk motoran bersama sebelum COKTAS. Itu idenya keluar dari mana Pak? Itu ide touring itu yang tiba-tiba semua testing. Jadi saya berwacana bagaimana bisa berupaya untuk menjaga soliditas teman-teman ini, salah satunya dengan bentuk touring itu. Kemarin kami mencoba perdana touring itu ke Kecamatan Sudimoro. Mungkin ada yang dari Kecamatan Sudimoro, kami kemarin sempat ke sana, sempat foto-foto di Cagak Telu, kemudian kami singgah ke rumah salah satu tokoh masyarakat, ada Mbah Pedet namanya. Itu beliau tokoh budaya di sana, dan juga kami sempat mampir di beberapa tempat di Kecamatan Sudimoro. Namun hal yang lebih jauh dari sekedar touring ini tidak hanya naik motor bareng-bareng terus kayak konvoi gitu, enggak, tapi memang ada filosofi yang ingin saya tekankan kepada teman-teman semua. Touring itu kan bagian dari perjalanan. Kita memastikan dalam perjalanan ini persiapan-persiapan atau bekal ini sudah kita persiapkan tentunya. Nanti kalau sekiranya hujan, tentu kita juga perlu membawa bekal-bekal, jas hujan dan lain sebagainya. Kemudian memastikan kondisi kendaraan juga baik, kemudian
BBM-nya juga cukup ketika nanti berada di tempat yang mungkin jauh dari pom bensin, logistiknya. Logistiknya. Dan termasuk juga begini, misalkan nanti beriring-iringan kita akan mengetahui kalau misalkan ada yang pengen cepat lebih dulu, pengen itu bagian dari filosofi kami. Tentu kami ingin berjalan seiringan dalam perjalanan ini, tidak ada yang ingin merasa mendahului, tidak ingin merasa menjadi memperlambat. Mungkin temannya sudah sampai mana masih nunggu karena lambatnya dia berjalan. Nah, tapi tidak, itu kita berupaya beriring-iringan dari kecamatan kota, dari kantor kemarin startnya langsung ke kecamatan Sudimoro, kami langsung beriring-iringan bersama-sama, tidak ada yang merasa lebih unggul, merasa pengen cepet langsung sampai, pengen langsung istirahat, kemudian teman-temannya tidak peduli, enggak, tapi kita bareng-bareng di situ. Itu saya ingat itu setelah kita touring itu ada acara apa ya, rapat evaluasi internal apa enggak, itu juga disisipkan bahwa kita motorannya juga dievaluasi sama Pak Wika ya. Ternyata dari touring juga banyak ya pelajaran yang kita, apalagi keterkaitannya dengan kepemiluan kita ya. Dari persiapan sampai dengan akhir itu memang ada sampai evaluasi. Memang harus begitu. Dan kita memastikan semua selamat, yang pasti itu. Benar. Dari berangkat sampai dengan kembali ke kantor semua selamat. Termasuk ke pemilu juga begitu, dari awal tahapan berjalan sampai prosesnya sampai terakhir semua harus selamat. Dengan tidak hanya 1-2 tapi seluruh rombongan perjalanan ini harus selamat. Sepaket ya. Berangkatnya sama pulangnya harus bareng dan jumlahnya sama gitu. Kayak logistik itu Pak ya. Harus begitu. Jumlahnya sama itu. Ternyata mungkin ada rencana touring ke depan ke kecamatan mana atau 170 desa mau dikelilingi. Saya senang sekali sebenarnya kalau ada agenda turun ke desa. Saya ingin sekali ke 172 desa kelurahan di Pacitan itu bisa saya kunjungi, karena saya betul-betul pengen mengetahui seberapa besar kekayaan atau anugerah atau hal-hal baik yang ada di Kabupaten Pacitan. Karena tahun kemarin kita hanya berkeliling di 12 kecamatan kulinernya ya Pak ya, sama kegiatan berkumpul dengan masyarakat. Mungkin tahun 2026 saya semoga Pak Wika punya rencana-rencana yang mungkin asik ya untuk kita belajar tentang demokrasi. Mungkin teman pemilih boleh nggak Pak kalau minta mungkin ada pendidikan pemilih di desa mana itu boleh nggak Pak itu? Barangkali ada teman pemilih yang merekomendasikan kami untuk hadir di tempat panjenengan, monggo bisa disampaikan ke kami, nanti insya Allah kami akan hadir di tempat panjenengan. Mungkin bisa kegiatan formal, mungkin bisa kegiatan non formal, tapi secara prinsip kami siap hadir ketika ada atensi dari teman-teman pemilih untuk hadir di tempat Anda. Jadi monggo mungkin dari komunitas, dari lembaga, dari institusi, kelompok masyarakat yang ada di wilayah, ketika mengharapkan kami untuk hadir, atau mungkin sekolah-sekolah yang selama ini sering berkolaborasi dengan kita, kami insya Allah akan hadir di tempat panjenengan memberikan gambaran mengenai proses kepemiluan tersebut. Dan kami tentu senang sekali ketika bisa terlibat dalam undangan-undangan tersebut. Mungkin bisa melihat nanti merasakan jadi KPPS ya di desa itu gitu ya Pak. Dan ini Pak, ada ungkapan bahwa kesalahan hari ini adalah strategi terbaik untuk besok. Mungkin pengalaman apa di tahun 2025 yang awalnya terasa sulit namun justru menjadi pelajaran berharga? Iya, saya merasakan ya. Tentu ini mungkin bisa jadi tidak hanya kami pribadi di KPU Kabupaten Pacitan, tapi secara umum, yakni bagaimana kami tetap menjaga ekspektasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu, khususnya di 2025 selama setahun terakhir ini. Kami ingin memastikan bahwasanya publik atau masyarakat dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Pacitan ini masih terus memberikan kepercayaan kepada kami yang cukup tinggi. Itulah sebabnya kami selalu berupaya untuk konsisten, selalu berupaya untuk terbuka, untuk memberikan seluruh gambaran-gambaran kepada masyarakat luas bagaimana pemilu atau pilkada ini dikelola oleh kami, sehingga kami berharap dengan ruang-ruang komunikasi termasuk podcast ini yang kami berupaya untuk memberikan gambaran secara umum ini juga menjadi ruang untuk menjadikan kami terus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu khususnya di Kabupaten Pacitan. Dari banyaknya dinamika ya Pak tahun 2025, apakah membentuk cara pandang
KPU Kabupaten Pacitan khususnya sebagai Ketua KPU itu, dan bagaimana menyusun strategi tahun 2026 ini? Iya, jadi tentu 2025 ini menjadi evaluasi bagi kami semua untuk ke depan bagaimana terus memberikan gambaran, terus memberikan pelayanan, terus memberikan bentuk-bentuk proses kepemiluan yang lebih baik. Jadi terutama kemarin yang ada salah satu kata kunci yang sangat berkesan, tidak hanya kami tapi juga di seluruh mayoritas lembaga pemerintahan, yakni kata efisiensi. Jadi benar. Dengan bentuk efisiensi itu berupaya mengajarkan kami untuk terus untuk adaptif. Bagaimana ruang-ruang atau proses-proses pelayanan ini terus kami berikan, terus kami kelola dengan baik, dengan maksimal, meskipun dengan keterbatasan yang ada. Namun dengan keterbatasannya itu kami terus bisa berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Dan saya melihat kemarin tadi, makanya saya sampaikan, melihat soliditas teman-teman selama 2025 ini bagian dari catatan yang berkesan bagi saya. Jadi dengan semangat efisiensi, namun semangat atau kinerja teman-teman ini tidak kendor justru, tapi justru lebih kreatif bagaimana mengembangkan sesuatu yang ada untuk bisa lebih maksimal, terutama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu kami juga tidak bisa bekerja sendiri, tapi juga merangkul kepada masyarakat. Itulah sebabnya tadi saya berharap ada gambaran atau ada bentuk dari komunitas-komunitas yang bisa kami ajak bekerja sama langsung untuk memberikan pendidikan pemilih bagi masyarakat. Memang keterlibatan masyarakat memang perlu ya Pak, nggak hanya penyelenggara tapi juga teman-teman pemilih gitu. Itu. Nah Pak, dari obrolan kita tentang kilas balik ya tahun 2025 tadi, mungkin ada pelajaran yang di bawah bekal untuk tahun 2026 itu apa Pak? Bisa digarisbawahi? Masih sama ya, artinya kepercayaan publik terhadap kami selaku penyelenggara pemilu ini adalah modal besar. Terutama menjadi parameter kami untuk memastikan demokrasi ini terus bertumbuh. Dengan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu, tentu demokrasi ini kami menilai bisa terus bertumbuh. Dan menjaga kepercayaan publik ini saya rasa juga bukan sesuatu yang mudah, tapi juga sesuatu yang tidak mustahil untuk kita lakukan. Tentu kami dengan beberapa hal berupaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut dengan berbagai ruang komunikasi, dengan berbagai edukasi, dengan berbagai sosialisasi dan berbagai macam bentuk komunikasi kami dengan masyarakat. Iya, karena sesuai tagline KPU melayani, kita sebagai lembaga yang melayani memang harus perlu keterlibatan masyarakat, bahwa mereka percaya dengan penyelenggara gitu ya Pak. Dan minggu kemarin kita selesai itu ya Pak, jajaran kinerja ya awal tahun biasa awal tahun. Awal tahun kita itu. Nah, sebagai Ketua KPU Kabupaten Pacitan Pak, ini komitmen utama yang ingin Pak Ketua tunjukkan melalui perjanjian kinerja tahun 2026 nih. Apa Pak untuk setahun ke depan gitu? Iya, perjanjian kinerja itu memang rutin ya dilakukan di awal tahun. Tapi saya rasa ini bukan bentuk seremonial belaka, tetapi juga bagian dari komitmen kami yang terus di-upgrade, terus di-update untuk setiap tahunnya, bahwasanya kami di KPU Kabupaten Pacitan, keluarga besar di KPU Kabupaten Pacitan berkomitmen dalam poin-poin di perjanjian kinerja tersebut, terutama yakni untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat itu bisa maksimal. Saya punya mimpi besar Mbak Riza, dan mimpi ini sudah mulai kita rintis beberapa waktu terakhir, yakni mewujudkan lembaga KPU Kabupaten Pacitan ini mendapat predikat zona integritas. Nah, beberapa item-item tentu ini kan banyak sekali yang harus kita siapkan, karena label zona integritas ini kan tidak hanya sekedar label saja, tapi juga ada faktualnya, beberapa kegiatan-kegiatan, beberapa program-program, bentuk pelayanannya itu juga ada standarisasi secara rasional. Itulah sebabnya ini kami terus berupaya berbenah, terus memperbaiki diri, terus mengupdate, terus mengupgrade kemampuan, terutama mengembangkan kompetensi teman-teman di Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan untuk memastikan bahwasanya beberapa parameter untuk pembangunan zona integritas ini bisa terus kita tingkatkan, dan nanti harapannya setahun ke depan ini kita bisa terus mendekati predikat zona integritas tersebut.
Tentunya saran dan masukan dari teman pemilih boleh ya untuk Iya, mengembangkan pasti. dari pelayanan Iya, kita gitu Pak. kita terbuka ruang untuk Iya. masuknya saran atau kritik atau beberapa hal yang tentu bisa menjadikan kami lebih baik ke depannya. Iya. Dan ini mungkin teman pemilih juga dari ini kelanjutan ya dari tahun Iya. 2025 ini mungkin teman pemilih juga penasaran Pak, fokus terbesar ya dalam rencana kerjanya KPU Kabupaten Pacitan ini apa di tahun 2026? Pasti teman pemilih itu juga terus bertanya-tanya Iya. itu. Ya Setiap ini tahun apa? sesuai yang Iya. kita diskusikan tadi. Apa sih Iya. sebenarnya KPU itu kalau Iya, tidak tidak ada ada tahapan. tahapan pemilu ya? Like Iya. teratas itu untuk teman-teman penyelenggara itu Pak. Iya. Jadi beberapa kegiatan tentu kami ada yang sudah kami siapkan di 2026 ini, terutama untuk program strategis nasional. Oh, iya. Ada 3 hal utama yang harus kami lakukan di KPU Kabupaten Pacitan yang ini kaitannya dengan program strategis nasional, tidak hanya terkait rutinitas saja, tetapi juga ini program yang bersifat kontinu yang nanti dipersiapkan untuk menyambut tahapan pemilu berikutnya. Yang pertama ini adalah terkait dengan pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal. Kemudian yang kedua kami terus tadi seperti yang saya sampaikan Coktas itu tadi ya, ini pendataan daftar pemilih berkelanjutan. Jadi kami ingin memastikan bahwasanya masyarakat yang tahun 2026 ini masuk usia 17 tahun kita pastikan nanti terdaftar sebagai pemilih, atau nanti ada yang TNI Polri yang masuk masa purna tugas Iya, nanti perubahan status itu perubahan namanya status ya. dari TNI Polri ke sipil, nanti kami pastikan beliau setelah purna tugas mendapatkan status sebagai pemilih untuk pemilu berikutnya. Dan kemudian adalah penguatan dan integrasi sistem informasi pemilu. Ini bagian dari upaya kami untuk adaptif dengan beberapa perkembangan teknologi, yakni kami terus mengembangkan bagaimana kami melakukan proses tahapan pemilu ini juga berdampingan atau seiring sejalan dengan teknologi yang berkembang. Kami memastikan bahwasanya sistem kepemiluan, sistem informasi ini bisa terus kami kembangkan dengan keamanan sibernya yang terus kami kembangkan, termasuk juga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelolanya begitu. Iya, kemarin habis knowledge sharing itu Iya. berarti itu ya Pak, pengembangan ya Iya, SDM gitu. iya tentu secara berkala kami melakukan yang namanya knowledge sharing itu untuk memastikan sumber daya manusia rekan-rekan penyelenggara pemilu ini terupgrade. Iya. Jadi tidak hanya monoton yang sudah-sudah seperti ini, yang sudah-sudah seperti ini, tapi tidak, tapi apa yang baru, apa yang berkembang itu bisa kita terus. Iya, karena semua berbasis beradaptasi. sistem ya Pak, Iya, beradaptasi semua dengan kebijakan baru iya, juga. Iya, tentu kan apalagi di pimpinan kami di KPU RI juga ada yang namanya istilah kebijakan paperless. Jadi dengan paperless ini adalah berupaya untuk meminimalisir penggunaan kertas sehingga tetapi lebih memaksimalkan penggunaan teknologi informasi begitu. Iya, lebih mudah nanti minta tanda tangan Pak Bika untuk koreksi. Iya, tentunya begitu. Iya, Pak Bika keburu mau kemana itu printnya ngadat juga. Memang saya suka dengan ini berbasis sistem ini mempercepat ya Pak ini untuk komunikasi dan koordinasi tentunya gitu. Iya. Dan ini Pak, dari 3 tadi ya target kinerja yang ditetapkan, mungkin target mana yang paling ingin Pak Ketua pastikan benar-benar dirasakan oleh teman pemilih khususnya di Kabupaten Pacitan atau secara umum gitu? Iya, jadi sebagaimana semangat yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini, tentu semangat besar kami adalah berharap kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu itu masih terus bisa terjaga, dan itu sebabnya kami berupaya dengan hal itu untuk memastikan bahwasanya masyarakat ini benar-benar bisa terlibat aktif bersama kami semua untuk memastikan bahwasanya proses demokrasi ini bisa terus berjalan, kemudian ujungnya adalah peningkatan dari partisipasi masyarakat tersebut. Kami sadar Mbak Riza tidak mungkin bisa melaksanakan proses pemilu di Kabupaten Pacitan di 172 desa ini sendirian, tidak mungkin sendirian, tapi melibatkan seluruh elemen, seluruh masyarakat, dan itu juga bukan sesuatu yang instan, tapi juga terus berproses. Dan hari ini kami ingin memastikan betul bahwasanya masyarakat, kelompok-kelompok dan seluruh pihak-pihak terkait ini bisa terlibat aktif di kepemiluan sehingga rasa untuk ikut terlibat dan untuk memastikan
tingkat partisipasinya terhadap pemilu ini juga bisa terus meningkat di masyarakat. Itu upaya kami, harapan kami ke depan. Iya Pak, ini dari perbincangan kalau sama Pak Ketua mungkin semua bahasan mungkin nanti panjang sekali ya. Iya. Dari tadi saya tanya suasana baru podcast langsung sampai dengan podcast dan pendidikan pemilih. Sampai tadi ternyata kilas balik dari tahun 2025 cuma 2 tadi ya yang touring itu. Kalau diceritakan semua mungkin ada di episode berapa nanti? Banyak sekali. Nanti narasumber Pak Ketua terus ini. Iya, tapi memang kalau yang paling berkesan bagi saya memang ketika turun ke masyarakat. Iya, benar. Ke wilayah, kami bisa tahu, kita bisa berdialog langsung, kita bisa menghimpun apa sih sebenarnya yang kurang dari KPU, itu bisa langsung kita diskusikan dengan masyarakat di tempat itu juga, bukan di ruang-ruang formal. Iya, sambil melihat. Saya kalau Coktas itu sambil tanya Pak, ini TPS-nya dari rumah beliau itu jauh apa enggak? Iya, gitu. Biasanya begitu, iya. Dan tentu kalau melihat itu kadang kami yang tinggal di tempat yang mungkin secara geografis mudah dengan TPS dijangkau, ya cukup bersyukur. Ada yang sampai harus melewati beberapa tebing, melewati beberapa lembah itu harus ke TPS demi untuk menyalurkan hak suara. Dan itu luar biasa, penuh apresiasi dan hormat saya kepada masyarakat pemilih yang ternyata semangatnya teman pemilih di lapangan itu memang paling ingat dia ke TPS gitu Pak. Paling ingat itu. Dan mereka juga hafal nanti, biasanya TPS-nya di situ gitu. Iya, biasanya begitu. Iya Pak. Dari perbincangan hari ini kita belajar sekali. Terima kasih Pak Wika dari bahwa tantangan yang pertama dari tantangan komunikasi ya di era digital ini membutuhkan cara yang lebih dekat, terbuka dan relevan dengan kehidupan sehari-hari teman pemilih. Dan tadi teman pemilih tentu saja kehadiran studio podcast KPU Kabupaten Pacitan di tahun 2026 ini menjadi langkah nyata untuk menyampaikan pendidikan pemilih dengan pendekatan yang lebih akrab tanpa meninggalkan nilai integritas dan tanggung jawab publik. Dan selanjutnya tadi ya refleksi dan dinamika tahun 2025 menjadi bekal penting dalam menyusun rencana kerja dan perjanjian kinerja tahun 2026. Dan agar setiap program tidak hanya terukur di atas kertas, tadi perjanjian kinerja tidak hanya tanda tangan di atas kertas saja ya Pak, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh teman pemilih di Pacitan atau secara umum. Dan tadi demokrasi itu ya yang kuat itu lahir dari komunikasi yang baik dan tentunya partisipasi publik, partisipasi teman pemilih yang terus tumbuh di era sekarang ini. Dan saya selalu ya, karena setiap Pak Wika Pengarahan itu selalu bilang atau mengungkapkan banyak sekali kutipan. Yang terakhir kemarin saya itu kutipan yang saya catat itu ini karena saya terlalu cepatnya Pak Wika itu kalau memberikan kutipan saya minta tolong itu operator, sekarang operatornya podcast itu tadi kata-katanya Pak Wika apa ya, saya mau catat gitu. Ternyata itu jadilah pencatat yang dan pengingat yang baik. Jika tidak bisa menjadi pengingat yang baik maka catatlah, jika tidak bisa menjadi pencatat yang baik maka ingatlah. Itu kan yang terakhir ungkapan. Kalau sekarang apa Pak kutipan untuk teman-teman pemilih? Boleh, jangan tidak untuk keduanya. Apa? Artinya jangan tidak untuk keduanya. Jika tidak keduanya, ya benar. Mungkin ada kutipan untuk teman pemilih karena kalau kemarin Pak itu tahun 2025 saya selalu menanyakan kepada narasumber, mungkin ada pesan-pesan untuk teman pemilih gitu. Kalau pesan-pesan mungkin ajakan memilih, gitu. Mungkin ini kutipan sehari-hari atau kutipan kehidupan boleh atau mau pantun. Ini kalau pantun saya masih belajar. Boleh nanti. Ini mungkin korelasinya sama diskusi kita hari ini. Menarik sebenarnya. Kalau ini bisa kita teruskan nanti di lain waktu ya. Saya teringat ada sebuah istilah dalam kepemiluan itu bahwasanya tadi kan kita menyinggung bahwasanya pemilu itu begitu rumit dan begitu kompleks ya terkait dengan aturan-aturan yang ada. Jadi ada istilah dalam kepemiluan itu adalah bahwasanya pemilu itu adalah predictable procedure but unpredictable result. Jadi pemilu itu bisa diprediksi prosedurnya seperti apa, tetapi tidak bisa diprediksi hasilnya seperti apa. Nah, dengan kondisi yang bisa diprediksi bagaimana yang harus kita siapkan, ini kita persiapkan dengan semaksimal mungkin, dan dengan hasil yang tidak bisa kita prediksi dan kami memastikan tidak mungkin
tidak ada satupun pihak di KPU Kabupaten Pacitan ini yang bisa memastikan hasilnya pemilu itu seperti apa. Iya. Nah itu kan bad unpredictable result kan itu. Artinya dengan hasil yang tidak bisa kita prediksi, kami memastikan bahwasanya persiapan seluruh komponen untuk kepemiluan seluruh tahapan ini kita persiapkan dengan baik, dan apapun nanti hasilnya itu adalah hasil yang terbaik dari proses yang sudah kita lalui bersama. Karena biasanya kan pepatah tidak ada proses yang mengkhianati hasil kan. Seperti itu. Iya, ini kutipan tidak hanya untuk kepemiluan, Pak. Iya. Kayaknya bisa diterapkan di kehidupan kita nggak tahu hasilnya apa, tapi kita harus berusaha ya semaksimal mungkin gitu. Setidaknya kan semua banyak hal di kehidupan kita ini yang bisa kita prediksi sebenarnya prosedurnya seperti apa. Kita ini mau seperti apa, bisa kita rencanakan semuanya, kita rencanakan, kita siapkan. Tapi meskipun hasilnya seperti apa, kita tidak bisa memprediksi. Apalagi kalau itu sudah kaitan dengan takdir kan sudah sudah lepas dari kewenangan kita, tapi setidaknya kita mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Iya. Nanti saya pastikan tahun 2026 podcast kita nanti ada kutipan-kutipan kehidupan, nggak cuma kutipan kepemiluan, nanti mantap bisa nanti divisi semua divisi nanti saya tanyakan itu ya Pak ya, boleh ya? Oke. Iya, nanti bisa disiapkan nanti untuk Bapak divisi semua, nanti untuk kutipan ini tentunya berguna ya bagi masyarakat dan teman pemilih di Kabupaten Pacitan atau secara umum. Dan terima kasih Pak Ketua atas waktu dan penjelasannya, dan saya menggarisbawahi ini inspiratif sekali dari kisah-kisah kilas balik sampai dengan kutipan kehidupan Pak, ini bukan kutipan kepemiluan saya garis. Dan teman pilih, semoga komitmen dan langkah yang disiapkan KPU Kabupaten Pacitan di tahun 2026 ini menjadi energi bersama dalam menjaga dan memperkuat kualitas demokrasi di daerah kita tercinta Kabupaten Pacitan. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti episode podcast KPU Kabupaten Pacitan berikutnya, karena akan ada banyak topik menarik seputar kepemiluan dan kerja-kerja KPU Kabupaten Pacitan yang belum banyak diketahui oleh teman pemilih. Dan ikuti juga seluruh informasi resmi KPU Kabupaten Pacitan melalui YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan X. Dan saya Rezia bersama Pak Ketua, Bapak Aswika Budi Arfandi pamit undur diri. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau ini tetap Pak, KPU melayani dulu.